jumpa lagi bersama kita di podcast Insomnia. Inspirasi obrolan mengenai apa saja. Podcastnya Lab Psikologi Unida Malang bersama saya Muhammad Ferdiansyah. Saya Siska Pramita Dewi. Dan narasumber kita hari ini Bapak Ratno. Untuk Bapak Ratno silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat sore. Nama saya Dwi Ratno Priambodo. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Oke, mungkin boleh disebutin Pak riwayat pendidikannya gitu. Pendidikan, kalau S1 saya di Wisnuwardana, S1 Psikologi, kemudian Magister Psikologi di Untak Surabaya. Oke. Mungkin hobinya Pak untuk saat ini atau kesibukannya juga saat ini bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Kalau hobi apa ya? Ya ngecamp. Oke. Ngecamp ke gunung gitu atau pantai? Ya, ngecamp itu karena memang sebenarnya dulu tidak suka sih, tapi karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan saya suka. Tuntutan pekerjaan akhirnya suka Sampai ngecamp. sekarang. Sama suka keterusan gitu ya? Iya. Keterusan betul. Untuk kesibukan hari ini mengajar para dosen. Baru-baru ini kesibukannya ini Apa ya, nggak ada, cuma mengajar. cuma mengajar sebagai dosen gitu ya Pak? Ya. Oke, itu tadi sepintas dari narasumber kita ya. Oke teman-teman Insomnia, jadi kali ini kita akan membahas tentang menumbuhkan minat baca untuk masyarakat Indonesia tentunya. Yang kemarin sempat dibahas juga bahwa minat baca sendiri di Indonesia itu sangat rendah ya kan? Ya kan Mas Nardi ya? Iya, yang Oke. kemarin kita bahas dengan Pak Lian itu ya. Iya. Dari faktor sejarah bahwa kita memang belum ada basic untuk membaca maupun menulis secara literasi seperti itu, dan masyarakat Indonesia ini perlu menumbuhkan rasa curiosity atau rasa keinginan tahu terhadap suatu fenomena atau suatu hal. Itu lebih mendalam ya? Nah, biar minat membaca masyarakat Indonesia itu bisa meningkat kayak gitu ya. Kemudian bersama Pak Ratno, ini Pak, saya menemukan fakta menarik sekaligus agak menggelitik sih Pak. Karena ini berdasarkan laporan di media asing itu Indonesia termasuk negara yang tingkat kesopanannya dalam internet, dalam sosial media itu paling tidak sopan. Padahal kalau kita lihat di minat baca yang kemarin, Indonesia kan termasuk minat bacanya kurang, tetapi di sosial media mereka itu minat bacanya ya bisa dibilang tinggi ya. Karena kayak banyak netizen itu langsung mengklaim sesuatu hal yang ada di sosial media gitu loh Pak. Oke, terima kasih Mas Ferdi dan Mbak Siska. Tapi yang perlu kita luruskan sebenarnya adalah definisi membaca itu. Kalau kita membaca tujuannya itu apa sebenarnya? Sebenarnya Kalau saya tujuannya untuk mendapatkan informasi Pak. Mendapatkan informasi ya. iya, Mbak Siska? menambah ilmu juga. Menambah ilmu. Iya. Dengan memberikan komen gitu ya, itu apa termasuk dua kriteria itu? Iya. Sepertinya ini berbeda Pak ya. Tapi terkadang juga Makanya kayak ngasih informasi kita juga. harus paham dulu dengan definisi membaca. Kalau definisi membaca kita bicara tentang literasi itu kan berarti tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan baru. Tapi kalau dari hasil penelitian di GI, Digital Civility Index, itu kan terbatas pada komen yang diberikan. Iya. Ya, definisi itu memang harus diluruskan. Mungkin itu sih kalau jawaban saya. Jadi mungkin hasil penelitian ini bukan seperti definisi membaca yang kita pahami ya. Itu proses literasi, proses menambah pengetahuan, atau proses untuk menjawab keinginan tahuan. Bukan itu. Kalau menurut saya tidak. Berarti ini dua hal yang berbeda gitu Dua Pak. hal yang berbeda, betul. Jadi ini kan sifatnya reaktif gitu ya. Ada komen dibalas, ada komen. Cuman kalau membaca kan bukan sesuatu yang reaktif, memang dia punya tujuan. Ketika saya memulai beli buku, itu
itu sebenarnya kan sudah punya tujuan dulu, saya ingin tahu masalah ini. Kalau komen kan tidak, Iya. sifatnya reaktif saja. Reaktif jadi ya reaktif. Betul. Ketika ada postingan apa itu langsung Langsung komen. Terus Iya. nanti saling komen-komen lah. Betul. Lalu Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa itu merupakan dua hal yang berbeda. Kembali Iya. lagi Pak, bagaimana sih Pak caranya meningkatkan minat baca itu sendiri gitu? Iya, kalau penjelasan di materi sebelumnya itu kan memang benar, curiosity itu jadi faktor utama. Selama individu tidak merasa butuh dalam tanda kutip, ya 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 tidak akan baca, gitu ya. Iya. Makanya itu bisa dilakukan juga di proses-proses pembelajaran di kelas itu bisa. Jadi misal begini, ketika guru dosen memberikan satu materi, itu jawaban itu hanya bisa diperoleh ketika individu membaca buku ini. Atau kalau kita bicara di bidang pekerjaan atau keterampilan tertentu, kalau individu merasa saya kok tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan ya, berarti saya akan cari buku yang tujuannya untuk menjawab persoalan saya. Persoalan Ini yang dari sana sih. Kalau dari saya. Jadi rasa keinginan tahuan itu perlu ditumbuhkan. Betul. Supaya kita bisa menjawab persoalan yang dihadapi individu. Tapi selama individu tidak merasa punya persoalan, ya itu yang jadi masalah. Itu. Dan yang menarik memang begini, terkait dengan tadi masalah kultur dan sebagainya itu ya Budaya ya Pak. budaya. Iya. Memang begitu, kalau kita baca beberapa literatur, budaya kita kan bukan budaya baca ya, Iya. tapi budaya tutur. Jadi orang itu lebih senang Pakai kalau bahasa orang Jawa itu diceritani. Mungkin sebagian Iya. besar orang kan begitu ya. Tapi kalau disuruh baca masih mikir 2 kali, tapi kalau diceritani direncanakan 15 menit, diceritani Akhirnya- 3 jam, wah saja. Iya Pak. Gitu ya. Itu mungkin faktor budaya sih. Baik Pak, tadi dari penjelasan Bapak bahwa faktor culture itu memang sangat mempengaruhi. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor budaya ini Pak ya, sehingga muncul pertanyaan Pak, siapa sih yang berperan penting dalam hal ini akhirnya? Iya, itu pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang berperan penting, saya pikir semua lapisan masyarakat harus berperan. Contoh begini, oke lah, saya kebetulan dapat tugas dari pimpinan untuk baca satu buku. Tapi kalau harga bukunya mahal, orang akan berpikir 2 kali. Jadi itu kan peran penerbit mungkin ya. Jadi kalau bisa bukunya ya nggak perlu hardcover yang bagus gitu ya. Soft saja bisa, yang penting terjangkau harganya kan gitu ya. Sehingga orang ketika pergi ke toko buku nggak berpikir 2 kali untuk beli, karena harganya sesuai dengan apa yang ada di dompet kan gitu ya. Iya. Jadi, terus kemudian kedua memang itu tadi sempat saya ceritakan di awal, guru dosen itu berperan, artinya bagaimana menumbuhkan minat baca. Jadi ya saya pikir seluruh lapisan masyarakat, terutama kalau kita berbicara di beberapa daerah, beberapa desa itu ada juga sekarang peran komunitas itu sangat luar biasa. Mereka membantu masyarakat untuk menumbuhkan minat baca dengan mendirikan perpustakaan, mendirikan buku baca dan istilah yang lain. Itu sangat membantu, terutama bagi anak-anak yang kebetulan minat bacanya besar, tetapi ketika harus beli buku harus berpikir. Jadi ketika ada seseorang atau siswa yang mempunyai minat baca, namun fasilitasnya itu masih minim. Iya betul. Atau ini ya pemerintahan mungkin ya. Jadi, Iya. kalau di Malang itu kan perpustakaan, setahu saya perpustakaan umum cuma 1. Kenapa sih nggak ada di tiap desa gitu, atau di tiap kecamatan lah misal gitu ya. Sehingga tidak jauh-jauh. Kalau sekarang misal orang dari mana Tumpang itu mau ke perpustakaan umum butuh berapa waktu? Perjalanannya. Mungkin itu. Jadi ya seluruh lapisan masyarakat memang harus berperan untuk menumbuhkan minat baca itu.
Ya Pak. Jadi kalau ada komunitas misalnya komunitas apa minat komunitas buku baca seperti itu, jadi bisa memfasilitasi lah. Iya. Karena kalau Betul. perjalanan ke kota misal terlalu jauh. dan Jauh, iya. lama memakan waktu. Iya. Karena kalau kita pahami komunitas itu sebenarnya salah satu tujuannya kan sebagai jembatan ya. Iya, Jembatan antara orang yang ada di komunitas itu dengan komunitas yang lain. Jadi misal di komunitas itu ada komunitas goes. Mungkin di sekian anggota komunitas goes itu ada juga yang katakanlah berprofesi dokter. Dia pasti kan punya komunitas dokter. Iya. Jembatan itu sebenarnya. Jadi ketika komunitas itu bergerak untuk menyediakan buku baca misalnya, dia bisa ngelink gitu ya dengan komunitasnya ketika berprofesi sebagai dokter. Mungkin dari sana buku-buku bisa dikumpulkan. Jadi fungsi komunitas sebenarnya sebagai jembatan. Ya, Itu mungkin bisa dioptimalkan. Iya sih Pak. Menurut saya begitu. Bisa peluang besar juga sih karena Iya. banyaknya link semakin Betul. Peluang untuk membaca bagi anak-anak yang kebetulan tidak mampu untuk membeli buku itu bisa difasilitasi. Oke Pak, tadi kan Bapak juga membahas tentang komunitas kan. Kebetulan juga saya juga ikut berkecimpung di situ gitu, khususnya di Malang Raya ini. Nah, tapi problem sekarang itu kayak gini Pak, di mana komunitas itu udah menyebar banyak dan sudah menyetuskan sebuah karya, tapi pemerintah itu kurang mendukung gitu Pak. Akhirnya jadi kayak kita kehambat untuk fasilitasnya, terus juga kayak surat izin ke masyarakatnya tersebut, dukungannya tuh dari pemerintah itu sangat minim gitu loh Pak, tentang kayak komunitas untuk meningkatkan minat baca anak-anak gitu. Ya kalau memang hambatan legalitas mungkin ini ya di luar kita bicarakan itu ya, di luar kewenangan kita. Cuman itu tadi selama tujuan kita baik adalah untuk meningkatkan minat baca, terutama adik-adik yang ada di pedesaan di pedesaan, daerah pinggiran, mungkin tetap aja kita kerjakan meskipun mungkin di aspek legalitas belum dapat support penuh mungkin begitu. Jadi lebih ke sukarela gitu Pak ya, demi terciptanya minat baca. Betul. Yang penting tujuannya itu harus tercapai dulu. Kalau hambatan kan mesti ada. Pasti banyak lah Pak. Mulai dari masyarakat, terus anak-anaknya sendiri gitu. Nah kemarin juga kayak gitu Pak. Jadi terkadang tuh kan anak-anak sekarang apalagi kan banyak seperti mama-mama muda kayak gitu. Mereka membiasakan untuk anak-anak itu lebih pada ke gadget kayak gitu. Jadi kayak kulturnya, budaya yang kita miliki itu udah menurun dan mereka juga tidak mau sama sekali membaca. Bahkan ada juga yang berusia udah SD kelas 4 itu dia nggak bisa membaca gitu. Sedangkan tekanan yang ada adalah dimana dikala anak itu sudah duduk di SD kelas 1 itu kan harus bisa membaca. Untuk bisa baca. Iya. Iya, ada satu hal mungkin yang ini ya sering orang kelupaan. Apa itu di dalam model belajar modeling itu kan namanya anak itu kan mesti mencontoh role model orang tua gitu. Iya. Orang tua menyuruh ayo baca buku, tapi orang tua sibuk baca gadget. Iya. Itu juga berpengaruh. Iya. Ada beberapa contoh sih menarik. Jadi ketika di satu keluarga itu, ketika jam belajar orang tua juga belajar dalam tanda kutip ya. Entah apa yang dilakukan, yang penting di saat anak belajar dua orang tua ini ya buka buku, entah itu mengerjakan tugas kantor dan sebagainya. Itu salah satu contoh dan itu yang menurut saya pribadi sering dilupakan faktor model itu. Iya sih Pak. Kalau di masyarakat saya sering menjumpai sih Pak ketika orang tua menyuruh, misal kalau di masyarakat itu suruh mengaji gitu Pak. Kamu harus ngaji gini. Tapi orang tuanya di rumah ya nonton TV kayak gitu. Makanya yang sering dilupakan faktor model itu. Bagi anak-anak kan sebenarnya salah satu hal positif adalah ketika dia melihat role modelnya seperti itu, dia kan mudah mencontoh. Kalau anak kecil selain orang tua kan guru. Kalau guru mungkin kita sudah tahu lah, memang pekerjaannya adalah membaca dan sebagainya. Cuman yang di rumah, jadi ada kontinuitas ya, di sekolah diajarkan membaca buku, yogianya di rumah orang tua jadi model itu baca buku. Jangan gadget yang diberikan, yang diberikan.
Oke. ayo mandi, ternyata orang tua juga Nggak mandi. Atau mungkin itu bisa menjadi tips ya Pak ya untuk meningkatkan iya, terutama bagi anak-anak. Hmm. Kalau menurut saya pribadi kok itu loh, faktor role model loh. role model. Atau ada tips yang lain itu Pak selain untuk role model, jadi biar minat Minat baca bacanya naik gitu. anak-anak itu naik. Mungkin Selain juga role model. ini Pak, tips juga untuk para teman-teman yang mengikuti komunitas itu juga gitu Pak. Iya, kalau selain role model mungkin ini juga ya. Jadi namanya, terutama anak ya, kita bicara anak. Iya. Kalau buku nggak ada gambarnya itu sesuatu yang tidak menarik. Mungkin bisa diawali dari Membosankan. itu sih. Cuma persoalannya kalau buku ada gambarnya, harganya Ya. seperti itu gitu. Iya. Susah dijangkau. Jadi itu kan satu yang dilematis gitu. Makanya tipsnya itu tadi, usahakan memang untuk mengenal membaca supaya awal minat itu tumbuh, yaitu dengan tampilan yang menarik. Gitu. Cuman konsekuensinya harganya kan itu. Cuman itu tadi kalau ada jaringan komunitas ya mungkin ada Ada relawan yang Iya, yang memberikan iya, daripada di sana fasilitas tidak itu. terpakai buku-buku menarik itu Disumbangkan. itu bisa dilakukan. jadi lebih ke gimana sih caranya biar si anak itu tertarik dengan dengan membaca ya tadi ada gambar-gambarnya dia gitu ya Iya, diawali dengan itu kalau anak-anak. kalau yang anak Atau kalau proses pembelajaran itu tadi guru memberikan soal dan itu hanya bisa dijawab ketika siswa membaca buku ini. Kalau anak nanti akan bisa. jadi timbul rasa aduh kalau saya ingin menjawab soal ini harus baca buku ini Iya, nah, seperti itu itu bisa akhirnya dilakukan. tumbuh dorongan lah untuk Iya. membaca gitu. Secara sadar atau tidak sadar anak kan akan sedikit didorong gitu. Iya sih Iya. Ya memang awalnya akan susah karena ada hukum kelembaman itu ya. Lembang itu kayak kereta api. Kalau awal berangkat itu pasti berat. Kereta itu gitu. Tapi kalau kelembaman sudah hilang cepat melaju Nah, memang awal kan gitu. Iya. Hukum kelembaman itu harus dipahami juga. Di awal akan seperti itu. jadi di awal itu perlu usaha Usaha keras ya. Usaha keras. Tapi kalau itu sudah jalan ya seperti kereta, ya sudah panjang. Iya, kalau sudah menjadi kebiasaan akhirnya Iya, ya kalau sudah jadi terbiasa. Betul. Oke Pak. Seperti itu. Mau tanya lagi nih Pak. Terpaut sama yang tadi ya. Iya. Seorang ya dari keluarga sendiri memang susah ya, kita mau memaksakan keluarga itu untuk seperti itu ya susah gitu. Mungkin kita kan bisa kalau dari komunitas bisa memberikan kayak sebuah pengantar ya, pengetahuan tentang gimana sih efek dari kalau orang tua memperlakukan anak dengan membiasakan memegang gadget dibandingkan dengan membiasakan dia harus memegang buku kayak gitu kan. Mungkin awalnya kan gitu Pak. Namun gimana sih Pak caranya nih untuk komunitas sendiri? Seperti mengawali ya. Tadi kan Bapak sudah bilang bahwa memang harus kerja keras gitu kan. Iya. Gimana sih Pak caranya buat kita para komunitas itu mendorong gitu anak-anak itu untuk bisa dan mau mengikuti dan mengikut sertakan dirinya pada komunitas itu ya, terutama ya untuk membaca mungkin kayak gitu, terus sama kayak mengenal budayanya yang semakin kesini tuh terlupakan gitu Pak. Iya. Mungkin ini ya. Kalau dari saya Pak ya, Iya. kembali lagi dari jawaban Pak Ratno tadi, ya komunitas itu membuat semenarik mungkin sih, semenarik mungkin biar si anak-anaknya tertarik untuk bergabung di komunitas tersebut, terus belajar di situ, seperti itu sih. Iya, memang butuh pengenalan khusus. Jadi beberapa tahun yang lalu pernah saya juga bergabung dalam satu komunitas gitu. Contoh sederhana ya, ketika anak datang ke perpustakaan itu, tidak seperti yang kita lihat itu. Jadi ada tema per minggu. Jadi misal minggu ini temanya tentang pertanian. Buku-buku yang dipajang di depan itu tentang pertanian. Ada gambar-gambar gitu-gitu. Terus kemudian ada diskusi gitu-gitu. Itu yang akan menimbulkan minat itu. Jadi dari hasil diskusi, dari hasil obrolan, coba nanti ada baca bukunya gitu. Oke, minggu ini tema itu
diganti lagi, mungkin besok tema tentang hewan mamalia, ya udah yang buku-buku tentang hewan mamalia itu ditarik ke depan, ada proses diskusi gitu, ada menunjukkan foto gitu, itu bisa membantu siswa untuk mau datang, terutama kalau temanya itu sesuai dengan minatnya, itu bisa dilakukan juga. Jadi buku itu sudah mati dipajang di tempat yang sama. Iya, jadi terlalu membosankan sih kalau besok. Iya betul, membosankan. Jadi anak-anak, apalagi anak-anak ya, kalau anak-anak kan pinginnya yang happy. Ketika mereka merasa happy, nah muncullah daya tarik. Iya, salah satu cara dulu juga begitu. Kalau anak-anak bukan diskusi, tapi ada yang kakak itu yang cerita. Kayak Cerita dongeng. dulu, ya dongeng tepatnya, betul. Itu bisa digunakan dari pengalaman. Oke, tadi saya mendengar kalau Mbak Siska bergabung di Komunitas komunitas apa kalau boleh saya tahu? Gubuk Baca. Gubuk Itu Baca. jadi literasi di Malang Raya. Oke, bisa diceritakan mungkin tentang kegiatan-kegiatannya. Sekalian bisa promosi nih di podcastnya. Dibangunnya Gubuk Baca itu awalnya memang bertujuan untuk meningkatkan minat baca Pak pertama, terus juga mengenalkan budayanya gitu, sama kayak dari budaya itu bisa menyipluskan sebuah karya ya, akhirnya mereka bisa mendapatkan uang dari karya tersebut gitu loh Pak. Nah kalau nggak kayak gitu akhirnya si masyarakat ini kurang mau gitu loh Pak dalam mengikuti kegiatan itu. Nah dari situ juga alhamdulillahnya kita dapat dukungan dari daerah situ, akhirnya ada mengadakan sebuah acara dan teman-teman juga menampilkan sebuah karyanya mulai dari puisi kayak gitu, pantun yang dihasilkan dari teman-teman sendiri kayak gitu, akhirnya mendapatkan uang. Nah dari situ akhirnya kayak banyak yang suka gitu Pak, akhirnya dari situ kita membuat Gubuk Baca itu di beberapa daerah yang dimana banyak anggotanya itu dari mahasiswa sama masyarakat itu sendiri gitu. Tapi juga awalnya memang kita susah ya Pak ya, namanya tidak bisa disamakan antara daerah satu dengan daerah yang lain, jadi pendapatannya berbeda gitu Pak. Dan memang ada sedikit kendala gitu, awalnya itu kita membangun hampir 86 Gubuk Baca, namun beberapa itu ada yang berhenti karena kemarin COVID, akhirnya kan pemerintah tidak boleh untuk kita berkumpul gitu kan. Ya walaupun di situ nggak ada yang kena apa kenapa gitu, tapi kan kita mematuhi peraturan kayak gitu. Nah akhirnya kayak kita juga mau mengawalinya lagi ini juga sedikit bingung gitu di beberapa daerah karena udah terlalu kecanduan gadgetnya gitu loh Pak, kembali lagi ke yang awal gitu. Iya, kalau itu kaitannya dengan pada lagi minat baca menurun karena penggunaan gadget, gimana ya? Kalau sekedar himbauan akan susah gitu ya. Mungkin peran komunitas terkecil di dalam masyarakat yaitu keluarga itulah yang mungkin harus berperan. Iya, lebih mendorong gitu kan Pak ya. Iya, artinya memang penggunaan gadget sebisa mungkin dibatasi. Cuman kendalanya kita belajar online. Iya. Nah, kondisi seperti ini Pak. Karena alasan itu kan yang sering dipakai ya. Ya sering Pak, sering sih Pak. Jadi alasan mereka ini siswa Pak ya. Iya. Jadi bilang kepada orang tuanya kalau ini masih belajar. Padahal juga lihat yang lain. Iya, lagi main game kayak gitu sih Pak. Nah kemarin juga gitu Pak, kita sempat yang mau buka yang awal ini, kita mau buka tempat baru juga sempat kayak gitu. Ada masalah problem yang menurut saya juga sangat miris gitu Pak, dari gadget itu. Jadi si anak ini sampai melakukan hal yang dibilang tidak etis ya, tidak pantas gitu. Jadi kan ada nih di sosial media yang kayak ya joget-joget dan lain sebagainya gitu. Sampai dia ini dengan kecanduan gadget itu dan akhirnya salah pergaulan gitu loh Pak. Dari gadget itu akhirnya kayak dia membuat sebuah video yang dimana dia itu tidak menggunakan busana gitu. Dan mirisnya adalah orang tuanya itu kurang kayak di masalah itu sendiri kayak ya udahlah, kalau dia main ya sudah kayak gitu. Kalau dia senang main ya dibiarin gitu. Begitu besar Pak ya pengaruh iya. Itu yang juga yang membuat miris lagi itu kan orang
bukan masyarakat kurang sadar ya bahwa Iya. gadget itu juga menimbulkan efek negatif. Dipikirnya daripada rewel ya sudah wis. Kasih gadget ya. Nah sekarang gitu Pak, tetangga saya gitu Iya. gitu sih Pak, ketika anak kecil Pak ya, anaknya nangis seperti itu Pak, ketika nangis digendong itu tetap nangis, akhirnya solusi terakhirnya ya itu ya solusinya gadget, diberi gadget, Iya. dibukakan YouTube, udah deh diam. Jadi ya Nah, itu kan balik lagi ke persoalan tadi itu ya kalau menurut saya pribadi harus diselesaikan di keluarga itu. Cuman itu tadi konsekuensinya anak mungkin tidak bisa menggunakan gadget itu seharian penuh. Iya. Tapi khusus untuk waktu belajar mungkin jam itu sampai jam 2 mungkin di lain setelah jam itu mungkin anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget, itu bisa dilakukan meskipun susah. Karena kenapa sih menarik gadget itu kan yang Banyak gambarnya ya. iya, karena yang distimuli kan banyak hal, mulai Iya. pendengaran, penglihatan itu yang distimuli dengan warna yang menarik, Oh, dengan iya. frekuensi yang beraneka ragam. Berbeda dengan membaca gini, hitam putih gitu kan. hitam putih yang distimuli cuman apa penglihatan saja. Penglihatan. Itu yang memang apa ya, buku itu kalah dengan apa dengan Gadget. gadget itu karena itu salah satunya. Oke, terima kasih Pak. Tadi udah menambah ilmu bahasa sendiri juga buat pendengar sahabat-sahabat Insom lah kayak gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama untuk meningkatkan minat baca buat adik-adik nih terutama itu didukung dari pemerintahan ya, sama penerbit buku lah ya. Kalau menerbitkan sebuah buku ya gak usah dibudget yang mahal-mahal lah, sesuai kantong masyarakat Indonesia aja lah kayak gitu. Yang kedua, dimana peran orang tua itu sangat penting gitu lah, itu yang sebuah yang utama gitu, baru juga komunitas gitu kan. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kita sampaikan, udah panjang lebar ya. Semoga sahabat Islam juga bisa menerima informasi itu dengan baik, bisa menjalankan informasi itu juga gitu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada para Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk Sobat Insom, jangan lupa terus dengarkan episode Insomnia selanjutnya. Kalian bisa juga cek di akun sosial media kita di Spotify dengan nama Insomnia Podcast, kemudian channel YouTube kita di Insomnia Podcast juga, dan IGTV kita di @aslab_psj. Jangan lupa subscribe, like, and comment di setiap akun sosial media kita. Akhir kata, saya Muhammad Ferdiansyah Saya Siska Pramita Dewi. pamit dan see you in the next episode.